tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Shalom, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Ya shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah kita secara online. Dimanapun Anda berada, kami percaya berkat Tuhan yang sama buat kita semua, amin. Siapkan hatimu, beri yang terbaik buat Tuhan, Raja di segala Raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lebih lagi menikmati kebaikan Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kalau kami bisa ada hari ini Tuhan, datang ke tempat ini dengan satu tujuan kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami, fokus kami hanya bagi Engkau Raja segala Raja. Biarlah Tuhan semua rangkaian ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Roh Kudus Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan. Dan hamba-Mu Pastor Hermanto yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, ada urapan secara khusus bagi dirinya Tuhan dari Engkau, sehingga setiap firman yang disampaikan Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah persembahan dari kami Tuhan, persembahan pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang kekal Tuhan, sampai selama-lamanya. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Hati kami percaya Tuhan. Oh, Hakim dan Pembela. Come on say, Hakim dan Pembela di salib sengsara, Kaulah rahmat-Mu turun ke dalam gelap. Oh, yang mulia bangkit bertakhta
percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Oh, ku percaya Engkau, percaya Kau telah bangkit. Ku percaya, katakan Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Hey! Ku percaya kebangkitan Waktu Yesus datang, Yesus amin Tuhan. Ku percaya, wow. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya. Sekali lagi angkat suaramu. Oh, ku percaya Allah Bapa, Ku percaya Sang Putra ku percaya. Roh Kudus Oh, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Ku percaya dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan buat Raja segala raja. Haleluya. Come on. Saya mau lebih lagi Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami bagi Engkau Raja kami. Dengan satu alasan kami Tuhan. Kami mau beri hidup kami hanya bagi Yesus. Woo! Come on church. Tepuk tangan di atas kepalamu semua saudara. Are you ready? Here we go. Oh, oh. Mari sama-sama saudara angkat suaramu kepada Tuhan. Katakan, segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati. sinar terang yang Angkat tanganmu katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu. Oh, oh. Pembebas segala belenggu. Serukan hanya Yesus. Oh, oh. Satu alasan kami datang untukmu, menyembahmu. Oh, oh. Segala ikatan telah terbuka dan setiap dosa. setiap dosa telah hancurkan. Oh, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Serukan, oh Yesus. Woo! Kau berkuasa Tuhan untuk selamanya. Are you ready?
tiada yang lain. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, yes Lord. yang berkuasa, Kau berkuasa, tiada yang lain. tiada yang lain. Lebih lagi, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, katakan pembebas, pembebas segala belenggu. Oh hanya Yesus Kau. Oh kami datang untuk menyembahmu. Kau Yesus pengharapanku. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Raja kita. Haleluya. Yes Lord. Kami siap Tuhan. Terima api dari surga. Amin saudara. Siap membakar setiap hati kita. Amin. Come on. Semuanya untuk Engkau Yesus Tuhan. Satu suara sama-sama katakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, Oh, berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya. Nama siapa? bukan ada Oh, nama Yesus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Are you ready, church? Come on. kuasamu, Nyalakan apimu, bernyanyi. Wow, tercurah Tuhan, tercurah kuasa-Mu. Nyalakan apimu, bernyanyi. Oh, 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 keajaiban terjadi. Terima kasih Yesus Tuhan. Ayo saudara angkat suaramu katakan, langkah takkan. takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib. Bukan ada namanya, Oh Roh Kudus membakar setiap kami. Amin Tuhan. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Oh, kuasamu, nyalakan apimu, bernyanyi. Oh, 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 tercurah kuasa-Mu. Nyalakan apimu, bernyanyi. Oh, 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 keajaiban terjadi. Mau lebih excited lagi buat Tuhan saudara? Ayo tepuk tangan semua di atas kepala, come on. Woo! Ikutin saya sama-sama, amen. Come on, 1, 2, 3, say. Oh, hey, oh, 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 hey, oh, oh. Oh, hey, oh, 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 hey, oh, oh. Lebih lagi. Oh, hey, oh, 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 hey, oh, oh. Oh, hey, oh, 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 hey, oh, oh. Musik memuji Tuhan. Yeah, yeah.
pujian mujizat terjadi. Nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu. Nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita tetap menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami percaya jamahan-Mu, kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Setiap hari kami dapat menikmati kebaikan Tuhan. Biarlah dengan apa yang dapat kami balas Tuhan, selain kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia Tuhan. Yes Jesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Setiap kita yang percaya mujizat Tuhan terjadi, berikan tepuk tangan buat Raja kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama angkat suaramu, katakan saudara. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Oh, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan Yesus, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, oh Engkau yang sembuhkanku Tuhan. Mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku. Oh
Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kasih sayangmu Oh. melimpah Di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Kami naikkan pujian kami sampai sesuatu terjadi Tuhan. Oh Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku. bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu. Ku alami sekarang. Jemaat Tuhan saja angkat suaramu katakan, Yesus Kau segalanya, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku. Yes Lord, sembuhkan kami dibebaskan Tuhan. ku Kami percaya. Sekali lagi saudara, ku angkat suaramu kepada Tuhan. sekarang. Oh Yesus Kau segalanya. Bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu Melimpah di dalam hidupku. Oh, salibmu Tuhan yang memerdekakan kami. Kami disembuhkan hari ini di dalam nama Yesus. Wow, ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. kasih sayangmu Oh, di dalam hidupku, salibmu tebusku. Katakan bebaskanku Tuhan. Oh, ku percaya mujizatmu. Ku alami, ku percaya Tuhan. Ku percaya mujizatmu. Ku alami sekarang ini. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Yesus, ku sembah Engkau Rajaku. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Yesus, oh Yesus, kami panggil Engkau Tuhan. Kau juru selamat kami Yesus. Kau pengharapan kami. Kaulah kekuatan kami. Satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allahku. Lebih lagi Tuhan kau menikmati kasih-Mu. Oh, kuralabasita sakarabase. Kuralabalabascarata kuralasetaralabata kuralasandarobo. Hiralabo, hiralabo, yasiakata kuralamasandalabo. Tidak. Sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu setiap hari bersama-Mu Tuhan. Oh peganglah tanganku Tuhan, dan tak pernah Kau lepaskan. Ini hidupku Tuhan, ini hatiku Tuhan. hatiku Oh Kau tak pernah lupakan aku. yang tak pernah Sekalipun aku dalam lumpur dosa, tidak pernah Engkau meninggalkanku Tuhan. Engkau mengangkat aku, Engkau melayakkan aku. Oleh karena salib-Mu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, Kaulah yang kami pegang. Kaulah yang kami inginkan dalam hidup ini. Hanya Yesus. Oh hanya Yesus.
Kami mengundang Engkau hadir Tuhan dalam hidup kami. Kami panggil Engkau Tuhan Raja atas hidup kami. Berdaulatlah Tuhan. Amin. Kuasai kami sepenuhnya ya Tuhan. Amin Tuhan. Biarlah kami tetap terus menikmati kebaikan-Mu. Tuhan Yesus. Menikmati hadirat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Hidup dalam mukjizat Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Yes Lord. Thank you Lord Jesus. Mari jemaat Tuhan. Dengan ketulusan hati kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan menjadi doa kita. Ini hati kami Tuhan. Inilah yang kami mau Tuhan. Menikmati kebaikan-Mu. Tuhan, jadilah Engkau Tuhan atas hidup kami. Amin. Yes Lord. Katakan saudara, Yesus Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Oh. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah Di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, Kau membebaskan kami. sembuhkan aku. Kau melayakkan Ku percaya mujizat-Mu. Oh, sekarang ini. Boleh sekali lagi angkat suaramu saudara. Yesus Kau segalanya. Bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah. Di dalam Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. salib-Mu tebusku, bebaskanku. Ini hati kami Tuhan, kami bawa untuk Engkau Yesus. Oh, kami mengalami mukjizat setiap hari. Haleluya. Sekarang ini Yesus. Kau segalanya bagiku, Oh Tuhan dan Rajaku. kasih sayang-Mu melimpah. Di dalam hidupku salib-Mu tebusku. Bebaskanku, sembuhkan. Ku percaya. Percaya Boleh sekali lagi kita angkat suara kita kepada Tuhan. Kami sudah mengalami mujizat itu Tuhan. Oh Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebas. Oh sembuhkan aku. Dengan iman saudara katakan, ku percaya. Ku alami semua sekarang ini. Haleluya Tuhan. Selamat hari Minggu dan Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama beribadah dengan kami di sini. Kita percaya bahwa kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dengan saya Donna, kita saksikan ICM News. Untuk mengetahui serta update kegiatan seputar gereja kita, maka jangan lupa untuk like, follow, and subscribe YouTube channel ICMDC Mall, serta follow Instagram serta Facebook-nya. Dikarenakan masih berlanjutnya PPKM, maka PMK yang seharusnya akan dilaksanakan bulan Agustus ini akan diundur ke hari Jumat, tanggal 3 September 2021, pukul 6.30 malam di ICM DC Mall. Untuk pendaftaran, silakan WhatsApp ke call center gereja di nomor 0813 7886 7788. Bagi jemaat yang belum pernah menikah atau diberkati di gereja secara Kristen, akan diadakan peneguhan nikah pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 di ICM DC Mall.
Sebelum mengikuti peneguhan, Bapak dan Ibu wajib mengikuti kelas selama 4 kali pertemuan yang akan diadakan melalui Zoom online. Setiap Selasa, tanggal 3, 10, 17, dan 24 Agustus 2021 pukul 7.30 malam melalui Zoom Meeting. Untuk persyaratan dan pendaftaran, silakan menghubungi call center gereja. Info seputar Komsel. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, penting untuk kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Dengan siapa kita bergaul saat ini, menentukan siapa kita di kemudian hari. Komsel merupakan bagian terkecil dari gereja di mana kita dapat berdoa, menyembah Tuhan, sharing pengalaman hidup, serta bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Segera bergabung di Komsel, hubungi call center gereja untuk mendapatkan informasi seputar Komsel terdekat Anda. Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Happy Sunday everyone. We'll see you on the next ICF News. Shalom Bapak Ibu, ya saya percaya kita semua sampai hari ini diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik dan saudara-saudari yang ada di rumah juga diberkati. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman walaupun hanya lewat YouTube atau Zoom. Saya percaya Tuhan tetap memberkati kita karena firman-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Oleh sebab itu sebelum mendengarkan kebenaran firman ini saya akan tuntun di dalam doa. Kami percaya Tuhan hari ini kami akan mendengarkan kuasa firman-Mu sehingga hidup kami Tuhan dapat dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah perjalanan hidup kami Tuhan selalu Tuhan bersama dengan Engkau sehingga ada rasa Tuhan bagaimana Tuhan Engkau melakukan berbagai perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan sehingga segala maut tidak dapat merebut kami dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu saat ini yang akan kami dengar akan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah tentang takut akan Tuhan. Nah, pada hari-hari ini kita telah mendengarkan banyak hal ya. Mungkin ada saudara atau teman kita yang terpapar COVID ataupun saudara kita atau teman kita yang sudah meninggal atau dipanggil Tuhan karena COVID. Nah, mungkin ini adalah sebuah berita yang sangat menyakitkan kita. Dan kita tidak boleh hanya menunggu, tapi kita harus ya tetap menjaga kondisi tubuh kita. Dan kita tidak boleh takut. Amin. Tetapi saya percaya ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu kita harus takut kepada Tuhan. Kita jangan takut kepada keadaan. Amin. Kita harus takut kepada Tuhan. Oke? Jangan takut kepada keadaan. Nah, tema hari ini yang akan saya bagikan adalah takut akan Tuhan. Di dalam kebenaran firman, kata takut memiliki banyak arti. Yaitu salah satu takut akan Tuhan memiliki arti adalah kita menghormati Tuhan. Kita percaya kepada Dia. Atau kita selalu mengagung-agungkan Tuhan. Nah, bahasa takut di sini bukan takut karena terintimidasi. Karena takut menghormati. Ya, takut di sini adalah menghormati. Takut di sini adalah kita ingin memuliakan nama Tuhan. Tuhanlah segala-galanya. Oleh sebab itu kita jangan takut dengan kondisi yang saat ini mungkin terjadi. Ya mungkin Bapak Ibu saudara-saudari dengar dari berita-berita atau Facebook ya, sosial media yang begitu mengheboh-hebohkan COVID dan kematian-kematian. Memang saya percaya itu ada, tapi saya lebih percaya kuasa Tuhan itu nyata. Amin. Nah,
kita boleh saja ya hari demi hari kita mendengarkan berita tersebut, tapi jangan sampai kita mengalami ketakutan. Ingat, kita harus kuasai diri. Nah, hari ini satu ayat yang akan saya sampaikan di dalam Keluaran 1 ayat 15 sampai 21, di mana Keluaran ini ya telah memberkati saya waktu di awal-awal bulan. Nah, saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga." Dan firman yang akan saya sampaikan di mana memiliki latar belakang cerita yang sangat luar biasa, di mana di saat ya Raja Mesir yang baru dia tidak mengenal Yusuf. Nah, siapa Yusuf? Yusuf adalah di mana dia sangat luar biasa dipakai Tuhan, di mana dia menjadi seorang yang dahsyat ketika Mesir dilanda kelaparan. Di saat itu ya dia dapat menangani masalah kelaparan tersebut dengan penglihatan yang Tuhan berikan. Nah, Yusuf ada di Mesir, dan di saat Yusuf bersama anak-anaknya, mereka beranak cucu sehingga bertambah banyak dan berlipat kali ganda, di mana bangsa Israel saat itu bertumbuh di Mesir sehingga membuat ya Raja Mesir yang baru yang belum mengenal Yusuf, akhirnya mereka ketakutan. Karena di saat Yusuf meninggal ya ada raja baru, dan raja baru ini tidak mengenal Yusuf, sehingga mereka melihat bahwa bangsa Israel ini menjadi ancaman bagi populasi Mesir, sehingga mereka harus membunuh anak laki-laki yang baru lahir dan anak perempuan dibiarkan. Nah, ini sedikit latar belakang saja. Kalau kita baca di Keluaran 1 ayat 1 sampai selesai di perikop tersebut, ya kita akan mengetahui detail latar belakang kisah ini. Nah, di mana waktu Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan menolong perempuan Ibrani, ya mereka harus membunuh anak laki-laki. Ya, ketika mereka menolong persalinan, kalau mereka melihat ada anak laki-laki yang lahir, maka anak laki-laki itu harus dibunuh. Tapi yang luar biasa adalah bidan-bidan ini yang bernama Sifra dan Puah itu takut akan Tuhan. Nah, pada poin pertama yang akan saya bahas adalah Sifra dan Puah, mereka mengerti kehendak Allah. Waktu saya coba telusuri siapa Sifra dan Puah, ternyata tidak memiliki data yang cukup lengkap. Tapi dari segi namanya, dari namanya ya bisa ditafsirkan bahwa Sifra kemungkinan orang Mesir atau orang Aram. Kalau Puah kemungkinan orang Kanaan. Jadi mereka bukan orang Israel, ya. Mereka hanya bertugas sebagai bidan. Oke. Nah, ketika diperintahkan oleh raja bahwa mereka harus membunuh bayi-bayi bangsa Israel, tentu yang berjenis kelamin laki-laki, maka di saat itu mereka ya
menghadapi tekanan yang luar biasa. Karena mereka walaupun mungkin bukan bangsa Israel, tapi mereka sudah mengenal siapa itu Yusuf dan keturunannya. Dan mereka juga tahu Tuhan yang disembah oleh Yusuf itu Tuhan yang bagaimana. Mereka mengerti ya, mereka tahu Tuhan yang disembah oleh Yusuf. Sehingga mereka takut. Makanya ayat ini berkata, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir. Nah, melawan titah raja itu sangat-sangat beresiko. Bisa saja kita ya dipancung, dibunuh, digantung dan sebagainya karena kita melanggar titah raja. Karena pada saat itu raja adalah ya yang paling harus dihormati, yang paling tinggi di dunia ini, raja. Jadi waktu raja memerintahkan kepada dua bidan ini, mereka lebih takut Tuhan daripada raja. Ya. Lalu mereka seperti apa yang mereka lakukan? Mereka terus punya hubungan yang dekat. Saya percaya mereka berdua pasti diskusi karena menghadapi tekanan yang cukup besar. Karena sebagai tim medis atau bidan-bidan yang menyelamatkan nyawa anak-anak. Sehingga saat ini mereka diperintahkan harus membunuh anak-anak tersebut. Mereka pasti menghadapi masalah yang cukup berat. Sehingga mereka pasti di saat itu mereka bimbang, apa yang harus saya lakukan? Saya harus mendengarkan raja kah? Atau saya tetap ya memelihara anak-anak bangsa Israel karena mereka takut Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya mereka ya membiarkan bayi-bayi itu hidup. Mereka tidak mendengarkan kata raja, tapi mereka takut akan Tuhan. Mereka lebih takut akan Tuhan. Amin. Sehingga mereka berani membiarkan bayi-bayi laki-laki ya untuk hidup. Nah, di sini ketika mereka mendapat ancaman ya, sampung bisa jadi ini bicara nyawa, tapi mereka tetap melakukan seperti kehendak Tuhan. Mereka tidak peduli ya raja dunia ini. Mereka tidak peduli akan apa yang akan raja lakukan dalam hidup mereka. Karena mereka tahu Tuhan akan menolong dan memberikan perlindungan bagi mereka. Nah, mereka tahu bahwa raja ya tidak sebesar Allah yang mereka kenal. Dunia ini tidak sebesar Allah yang mereka kenal. Amin. Mungkin saat ini kita bisa menghadapi berbagai tekanan. Tekanan dunia tentunya dalam bidang ekonomi, di dalam pekerjaan, bisnis, ya, kehidupan kita, apalagi kesehatan kita, COVID. Nah, pertanyaan saya, apakah kita lebih takut hal itu daripada takut Allah yang kita sembah, takut Yesus yang kita percaya? Ini dua pilihan. Ya, tidak bisa dua-duanya. Dan yang dihadapi bidan-bidan tersebut, dia harus memilih. Sama seperti saat ini kita hadapi. Kita harus memilih takut akan Tuhan atau kita terbawa mengikuti arus dunia ini. Ini pertanyaannya. Bukan berarti kita harus melawan, ya, bukan berarti kita harus menganggap remeh tentang COVID ini, tidak. Kita menganggap remeh tentang keuangan ini, tidak. Kita menganggap remeh pekerjaan bisnis, tidak. Tapi kita harus lebih takut kepada Tuhan karena Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Kalau jalan yang sudah Tuhan buka, tidak ada manusia atau kondisi dunia ini yang dapat menutupinya. Amin. Tidak ada. Kalau Tuhan sudah mengizinkan kita untuk menjadi berkat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Kalau Tuhan mengizinkan suatu hari saya dipanggil oleh Dia, ya, karena COVID misalnya, ya udah saya mesti siap.
Karena saya lebih takut Tuhan daripada ya kondisi dunia yang saat ini sedang terjadi. Karena kalau semakin takut dengan kondisi dunia ini, kita akan semakin lemah. Kita akan semakin jauh. Rohani kita akan semakin merosot. Tapi Bapak Ibu, mari kita harus belajar dari bidan-bidan ini untuk terus ya takut akan Allah, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, ya percaya kepada Dia bahwa Dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Jangan jadikan alasan, jangan jadikan COVID ini sebagai alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Jangan jadikan COVID ini sebagai sebuah alasan untuk kita ya semakin jauh dari Tuhan. Bukan alasan. Ya, COVID ini bukan alasan, tapi COVID ini adalah tantangan proses iman kita. Apakah iman kita akan semakin dewasa atau semakin ciut seperti bayi? Nah, ini kita yang lebih tahu. Amin. Jadi Shifra dan Pua mengerti akan kehendak Tuhan. Saya percaya dalam kondisi saat ini kita harus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kehendaknya, rencananya adalah rencana damai sejahtera. Rencana yang dapat memberkati kita dan kita dapat memberkati banyak orang. Amin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca di perikop ini, di sini dikatakan jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan kuat sebelum bidan datang. Ya, mereka telah bersalin. Nah, raja tahu bahwa banyak anak laki-laki bangsa Israel yang waktu lahir mereka tetap hidup. Lalu raja tanya kepada bidan-bidan ini, Shifra dan Pua. Lalu raja bertanya, kenapa anak laki-laki ya di waktu persalinan mereka hidup? Nah, ternyata bidan-bidan ini karena takut akan Allah, takut akan Tuhan, maka bidan-bidan ini diberi hikmat untuk dapat menjawab ya pertanyaan raja. Takut akan Tuhan ya akan mendatangkan hikmat dalam bertindak. Amin. Nah, ketika itu ya bidan-bidan dia dapat menjawab. Dia berkata, perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Artinya mereka ada perbedaan. Dan perbedaan ini juga menunjukkan bahwa bangsa Ibrani adalah bangsa yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka kuat-kuat. Ya, bangsa Mesir di saat itu dikatakan apa? Berbeda. Ya, berbeda. Sehingga ada perbedaan yang disampaikan. Dan ini adalah sebuah hikmat yang diterangkan oleh bidan-bidan tersebut kepada raja. Nah, saya percaya dalam kehidupan kita, kalau kita tetap sampai hari ini takut akan Tuhan, ya menghormati Tuhan, kita tetap berjalan di dalam naungan Tuhan, kita tetap memuliakan namanya, kita tetap bersekutu dengan Dia. Nah, ini bicara takut akan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk dapat melewati masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita punya hikmat untuk melewati masalah-masalah yang kita hadapi, tentu kita tidak butuh yang namanya mujizat. Mujizat ini seperti seolah-olah sudah tidak ada jalan lagi, hanya pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, ya, saya berharap Bapak Ibu saudara-saudari kita berjalan sesuai tuntunan Tuhan, karena tuntunan Tuhan mendatangkan hikmat. Amin. Kita harus punya hikmat. Nah, saya bicara sama istri tentang kedua anak saya tahun depan. Ya, mereka satu akan kuliah, satu lagi akan masuk ke SMA. Di dalam waktu yang bersamaan ini tentu keuangan harus diperhatikan, saya bilang. Dan waktu kami coba berbicara secara pribadi, ternyata kami bisa mengatur. Untuk tahun depan kami yakin kami akan bisa menguliakan anak kami dan juga yang anak yang kecil ini bisa masuk ke SMA.
Dan kita udah bicarakan mulai dari awal tahun 2021. Jadi kita bagaimana harus saving, bagaimana kita harus punya hikmat. Oh, belanja kita sudah terlalu besar, hal-hal yang tidak perlu beli, kita stop ya. Kita harus coba bisa saving, mulai saving walaupun sedikit jumlahnya, tapi kalau kita saving terus lama-lama akan menjadi banyak. Amin. Nah, ini coba saya sama istri diskusi, akhirnya kami mengambil satu keputusan seperti atau bagaimana kami bisa kelola keuangan sehingga tahun depan kami tidak butuh mujizat. Tapi kami lakukan, kami bisa mengatur, kami bisa melewati dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena sampai hari ini kami takut akan Tuhan. Amin. Nah, kami akan atur sedemikian rupa bagaimana. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita atur kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan kita hikmat untuk dapat mengatur kesehatan, ya, mengatur keuangan, mengatur waktu pekerjaan kita, mengatur waktu berbisnis kita, mengatur waktu melayani Tuhan, kunjungan, mungkin bisa tatap muka. Ada beberapa jemaat yang justru tidak takut ketika kita sharing konseling bertatap muka. Tidak semua jemaat yang takut untuk bertemu. Ya, jadi jangan jadikan alasan, wah banyak yang takut dan sebagainya. Saya percaya sekarang ya banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Siapa lagi kalau tidak bukan kita yang menyampaikan kebenaran firman itu kepada mereka? Siapa lagi? Oleh sebab itu, mari ya saya encourage Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin saat ini sedang mendengarkan penyampaian firman saya, coba kita berdoa untuk beberapa jiwa yang harus kita kunjungi, yang harus kita sapa, maupun lewat WhatsApp ataupun bertatap muka langsung, atau langsung berdoa kepada dia. Mari kita minta hikmat, bukan nekat ya, tapi hikmat. Saya percaya kalau kita punya iman, saya yakin jemaat tersebut juga punya iman, maka mereka tidak akan takut. Saya sudah bertemu dengan beberapa jemaat secara tatap muka dan ada juga jemaat yang tidak takut ya. Akhirnya mereka dapat merasa seperti diberkati, seperti merasa dipeduli dan sebagainya. Oleh sebab itu hari ini ya saya encourage Bapak Ibu saudara-saudari, coba kita mungkin kalau mungkin masih belum bisa bertemu, kita pakai telepon, WA dan video call dan sebagainya. Tapi kalau ada yang mau bertemu silakan ya. Tapi kita tetap jaga protokol kesehatan, tetap maskernya jangan dibuka, tetap cuci tangan dan jaga jarak ya. Mungkin kan bisa berapa meter waktu kita ngobrol. Nah, saya percaya Tuhan akan memberikan kita hikmat kalau kita takut akan Dia. Amin. Ini yang kedua, poin kedua ya. Jadi bidan-bidan itu bisa mengerti ya bagaimana menjawab pertanyaan dari raja. Itu bicara tentang hikmat. Oleh sebab itu mari kita atur bagaimana Tuhan sudah memberikan kita knowledge, pengetahuan ya untuk dapat kita mengatur berbagai hal. Saya percaya hari ini pakailah hikmat kita, hikmat dari Tuhan supaya kita bisa melakukan pekerjaan Dia dengan luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, di sini dikatakan apa? Bahwa bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Jadi poin ketiga adalah Tuhan, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Nah, bidan-bidan tersebut sangat-sangat sibuk ya, sehingga mungkin saja mereka ya untuk membangun rumah tangga itu sulit karena waktu mereka sangat sedikit. Karena pada saat itu pada zaman itu tidak ada yang namanya program KB ya atau cesar dan sebagainya, tapi justru pada saat itu banyak yang melahirkan sehingga bidan-bidan pada masa zaman Mesir yang saya ceritakan ini itu mereka adalah bidan-bidan yang sangat sibuk sehingga mereka
sulit untuk membangun sebuah rumah tangga. Tapi karena mereka takut akan Tuhan, Shifra dan Pua, maka Tuhan membuat mereka berumah tangga. Amin. Artinya apa? Kalau kita takut akan Tuhan, saya percaya segala kebutuhan yang kita butuhkan Tuhan pasti sediakan. Amin. Dia akan menyediakan kita kesehatan, imun tubuh yang kuat untuk bisa kita tetap beraktivitas. Dia akan menyediakan lowongan pekerjaan bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan. Dia akan memberikan yang terbaik. Mungkin dia akan memulihkan bisnis Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena engkau takut akan Tuhan. Dia akan pulihkan keluarga kita. Dia akan memberkati anak-anak kita. Kenapa? Karena kita takut akan Dia. Kita diberikan hikmat untuk mengatur segala sesuatu supaya segala sesuatu yang kita butuhkan dapat kita nikmati. Amin. Nah, hari ini ya saya percaya bagi kita semua yang telah mendengarkan kebenaran firman ini, mari kita mengucap syukur karena sampai hari ini kita bisa menikmati. Ada beberapa teman kita ya, ada beberapa jemaat, ada beberapa saudara kita yang mungkin saat ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita boleh bersedih, tapi kita harus tetap menghidupi di dalam kehidupan ini. Kita harus tetap kuat ya untuk memberkati orang-orang yang lain yang membutuhkan perhatian dari kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya encourage kita semua, mari kita datang kepada Tuhan. Kita semakin dekat kepada Dia, maka kita akan menemukan apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Jangan pernah ragu, ya. Jangan karena COVID ini menjadi sebuah alasan untuk kita mundur dari pelayanan atau takut untuk melayani. Mari kita maju bersama-sama dengan Roh Kudus, karena tuntunan Roh Kudus pasti yes dan amin. Ya. Dan saat ini banyak orang membutuhkan. Banyak orang yang membutuhkan Kristus. Siapa lagi kalau bukan kita yang menyampaikan kebenaran firman itu. Dan puji Tuhan, ada beberapa jiwa yang mau dibaptis dan ada beberapa jiwa yang minta saya untuk konseling secara pribadi. Dan mereka ini bukan orang yang percaya, mereka ini bukan orang Kristen, tapi mereka mau. Kenapa? Karena mereka membutuhkan Kristus. Oleh sebab itu saya bersedia ya untuk menyampaikan kebenaran firman kepada mereka yang membutuhkan. Dan saya sudah bertemu dengan beberapa orang, ada yang lihat telepon juga, ada yang langsung bertatap muka, dan puji Tuhan mereka diberkati. Kenapa? Karena saya takut akan Tuhan. Tuhan menyediakan jiwa-jiwa ya untuk saya layani. Tuhan sudah menyediakan kesehatan, imun, kesehatan bagi setiap orang yang saya layani. Tuhan sudah memberkati. Kenapa? Karena saya takut akan Tuhan. Juga Tuhan sudah membuat orang-orang yang percaya kepada Dia supaya semakin kuat menghadapi berbagai tantangan. Nah, ini semua ya saya percaya karena anugerah Tuhan. Saya tidak mampu ya. Seharusnya saya tidak mampu kalau bukan Tuhan. Oleh karena Dialah maka saya bisa melayani sampai saat ini. Ya. Dan saya percaya firman yang saya sampaikan hari ini semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagaimana kita takut akan Tuhan. Kita harus belajar dari bidan-bidan yang saya tadi ceritakan, yaitu dari Shifra dan Pua. Ya, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan mengerti kehendaknya. Kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk bertindak. Ya, saya bertemu dengan orang, saya juga jaga jarak dan cuci tangan dan pakai masker sebagainya. Dan yang ketiga, kalau takut akan Tuhan, Tuhan akan sediakan segala kebutuhan kita. Amin. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada Dia yang sudah jauh, ya. Kembali kepada Tuhan. Kita takut akan Dia, hormati Tuhan. Kita agungkan Dia, muliakan nama Dia bersama-sama. Amin. Ya, oleh sebab itu hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua, dan saya percaya doa ini adalah doa yang menguatkan kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa, Engkau berkati setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman ini. Saya percaya Tuhan, Engkau akan memberkati, memberikan mereka kekuatan supaya Tuhan hidup mereka
penuh dengan Tuhan hikmat daripada Engkau, sehingga mereka mengerti kehendak-Mu dan segala kebutuhan mereka Engkau cukupkan. Takut akan Tuhan adalah dasar dari kehidupan orang Kristen, sehingga kami harus memulai dari dasar ini sehingga kami tahu kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat yang ada supaya mereka selalu dikuatkan, kerohanian mereka semakin hari semakin dewasa Tuhan, dan Engkau berkati seluruh kesehatan, keuangan, pekerjaan Tuhan, hubungan keluarga, suami istri dan anak-anak, serta bisnis mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, semua kita pasti diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pak Hermanto. Dan saya mengerti bahwa setiap saudara perlu tuntunan Tuhan. Itu sebabnya perhatikan apa yang firman Tuhan hari ini katakan. Mengertilah akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Milikilah hikmat di dalam segala tindakan kita. Saya percaya Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Karena di dalam kesulitan kita, disitulah kesempatan bagi kita untuk melihat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Meskipun PPKM terus berlanjut, kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita, menghadapi setiap kesukaran yang ada. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, oh Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu teruji di dalam segala situasi. Kami tidak ragu akan penyertaan Tuhan. Kami tidak ragu akan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Tuhan selalu bersama dengan kami. Bahkan situasi yang terburuk sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar. Biarlah setiap kami menanamkan
kebenaran ini dalam setiap kehidupan kami. Terus mengerti akan kehendak Tuhan. Oh, terus Tuhan kami menyediakan, tersedia apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami percaya, kami menyediakan hati kami untuk selalu ditanam oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati hamba-Mu Pak Hermanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita. Terimalah cinta dan kasih sayang Yesus Kristus yang mengasihi kita dan mengorbankan nyawanya untuk kita. Terimalah penyertaan dan tuntunan Roh Kudus kepada setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap engkau, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kesehatan tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap persembahan yang kau berikan dengan tulus hati kepada Tuhan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Sampai jumpa minggu depan. Amin.